Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham batubara ya, yang hari ini itu rata-rata terkoreksi dalam. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, dan terakhir Toba. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 2270, terkoreksi 3,81%. Kalau dia broker sebenarnya Indi memang ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ternyata Indi gagal bertahan di atas 2400 dan turun, jebol. Dan dia minggu ini juga sudah kembali membentuk lower high setelah minggu kemarin, 2 minggu yang sebelumnya juga dia membentuk lower high yang indikasinya bisa jadi double bottom, ternyata ya gagal dan membentuk lower high lagi. Ya 2120, 2200 itulah pertahanan terakhirnya ya, kalau dia masih mempertahankan tren line uptrendnya sambil menunggu laporan keuangan. Mungkin ya ini peluang besar tetap mantul di 2120 sampai 2200 itu ya untuk Indi. Jadi bisa diperhatikan masih oke kalau bertahan nantinya di 2200. Jadi incar aja di area bawah ini. Tapi ini kembali lagi disclaimer on ya. Untuk Indi kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga buangannya cukup besar. Kalau dilihat volume juga besar. Ya ini buangan lagi distribusi karena juga naik tinggi ya. Dia sudah membentuk 2 lower high lower low. Ya ini konfirmasi memang strong downtrend. Jadi tinggal nunggu neckline 2200 yang itu neckline semenjak 2019 Januari. Berarti dari harga sekarang 4 tahun yang lalu dites lagi ke 3 kalinya. Ini pertama kali tes di Maret. Terus di Juli, ya ini di Februari, ditesnya lagi. Biasanya mantul, tapi perlu hati-hati kalau jebol bisa kompim lanjut turun lebih dalam ya. Tapi karena ada laporan keuangan nantinya rilis, mestinya bisa ada jaga. Ada peluang lah, pokoknya ada aja sentimennya nanti kalau di 2200, 2100 tuh ada buying power kuat. Nah di situ nanti ada aja nanti ceritanya ya untuk naikin Indi ke atas lagi. Tapi ya nggak langsung ke atas langsung ke 3000 sampai 3400 ya. Kalaupun maksimal naik nantinya ya paling 2600 lah ya. Itu pun kalau kekuatan naiknya ya sampai situ aja maksimalnya menurut saya, baru ada koreksi lagi. Seperti itu. Untuk Indi langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2760, terkoreksi 3,83%. Kalau jatah transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya Adro ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro sudah mendekati level psikologisnya juga. Untuk neckline dulunya itu resisten kuat semenjak 2011. Peluang besar sih ditahan 12 tahun yang lalu. Masa cuma 2 kali tes dan jebol ya. Ini sepertinya tetap dijaga nantinya dan ada pantulan di 2660 sampai 2500 lah ya, pakai aja 2500. Jadi 1-2 candle lagi kalaupun turun 2550 itu toleransinya. Jadi mungkin tetap ada pantulan untuk Adro ya. Jadi seperti itu untuk Adro, lebih baik wait and see dulu aja. Trend downtrend supportnya juga dipatahkan dan jebol. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga buangannya cukup besar ya, mestinya ada lanjutan. Nah kita lihat nanti di 2550-2600 ada perlawanan nggak untuk Adro. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup di harga 1490, terkoreksi 5,69%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya ADMR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR juga buangannya besar ya. Setelah jebol 1600, lihat dengan power kuat dia turun. Tapi kita lihat aja nih, 1430 tuh mestinya dijaga. Tapi menurut saya sih dengan kekuatan volume yang cukup besar ini bisa jebol. Tapi kita lihat dia jebolnya ada tarikan nggak. Kalau mau Bapak Ibu nekat buy on support atau buy on weakness nanti ya toleransinya 1400. Jebol itu out dulu lah. Tutup di bawah 1400 tinggalin aja untuk ADMR ya. Karena ya lanjut downtrend. Kalau sampai jebol tutup di bawah itu kecil kemungkinan dia naik lagi
ya. Tapi ya tetap ada peluang naik. Cuman ya jangan terlalu banyak berharap deh. Biasanya yang sering berharap di market itu sering nyangkut daripada profit. Profitnya cuman di plotting aja, abis itu merah lagi dan nyangkut lagi. Biasanya seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Untuk ADMR tinggal dilihat nanti 1400 itu jebol nggak. Kalau bertahan sih masih bagus lah. 1500 toleransinya 1400. Seperti itu untuk ADMR. Tapi menurut saya juga keterlaluan sih sampai toleransi 100 poin. Tapi ya itu, setiap strategi itu ada resikonya dan keuntungan masing-masing. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3.330, terkoreksi 2,63%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bekas kemarinnya PTBA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal PTBA 3.200 dulu lah ya. Tapi dia sudah membentuk lower high, lower low lagi 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, dan ya 3.200 arahnya. Kalau dilihat support quote-nya ya pakai aja 3.000. Itu sandaran terakhirnya, itu neckline cup and handle-nya. Itu harusnya dijaga oleh PTBA di 3.000 karena itu angka psikologis jebol itu sangat jelek menurut saya untuk PTBA. Kalau ditarik dari swing low ke swing high, ya ini dia di golden ratio-nya ya. Kalau di 3.000 itu golden ratio-nya ya semestinya ada pantulan, tapi nggak langsung gas sampai 4.400 lagi ya. Naik-naiknya juga terbatas. Kalau sudah di turunannya sampai 0,618 golden ratio-nya itu biasanya naiknya itu paling mentok 3.600. Paling potensi upside tuh 10% aja. Itu juga maksimalnya, dan ya bisa turun lagi. Jadi seperti itu untuk PTBA. Lebih baik wait and see dulu. Kalau mau nyicil coba di 3.200. Nanti kalau dia turun 3.000 cicil lagi, dan ya kalau mau nggak pakai cut loss juga boleh. Kalau mau pakai cut loss juga ya silahkan. Seperti itu untuk PTBA. Peluang besar sih tetap Senin Selasa bisa masih turun lagi ya. Kita lihat supportnya dijaga enggak, karena dari saya lihat ini kan Indi dekat-dekat support lagi, Adro juga, ADMR, PTBA juga. Nah tinggal nunggu aja nih di support mantul nggak mereka. Biasanya sih ada peluang mantul kalau udah turun-turun dalam. Seperti itu. Tapi ya mantul-mantul terbatas bisa dimanfaatin cuan bungkus, dapat 2%, 3% bungkus ya. Seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 34.275, terkoreksi 2,35%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bekas kemarinnya ITMG di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ITMG juga jebol 35.000 dengan kondisi seperti ini. Kalau dilihat volume juga meningkat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga buangannya tapi biasa aja nih. Ya kita lihat nih ada rejection gak? Senin Selasa harus naik ke atas. Kalau mau bagus ya naik lagi ke 35.000. Kalau nggak naik sangat berpeluang ke 32.000 sampai 31.000. Bahkan menutup gapnya itu di 30.000 ya. Untuk ITMG Senin Selasa konfirmasinya harus naik lagi ke atas 35.000 kalau mau aman. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 24.000, terkoreksi 0,41%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bekas kemarinnya UNTR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal UNTR diakumulasi, volume juga meningkat. Memang nih di area support ya, support psikologisnya dulunya neckline juga. Kalau kondisi seperti ini ya bisa lah ya, area supportnya itu bisa di range saja. 23.550 sampai 24.000. Kelihatan volume besar, bisa jadi ada tarikan. Ya, kalaupun koreksi satu candle lagi mungkin UNTR bisa ada tarikan. Kalau memang ada tarikan ya maksimal satu candle lagi dan bisa ditarik mantul. Tapi mantul terbatas ya, belum kuat juga untuk naik tinggi. Tapi sepertinya bisa ada peluang tarikan nanti. Bisa mantul dari 23.500. Itu untuk UNTR, karena kalau sampai tutup di bawah 23.000 itu arahnya 20.000, 21.000. Itu peluang besar ke situ arahnya. Apalagi trend line uptrendnya sudah dipatahkan dan dia sudah membentuk pola dead cat bounce. Ini kan trend uptrend semenjak 2020 Maret setelah Covid naik rally dia dari 12.000 sampai 36.000, 200% lebih naiknya. Dan koreksi dan trend line uptrendnya sudah dipatahkan lagi. Dia membentuk pola dead cat bone dan perlu hati-hati kalau sampai jebol 23.000 itu
lanjut ke bawah untuk UNTR 20.000 itu peluang besar ke situ arahnya. Seperti itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer on, jangan ditelan mentah-mentah, dianalisa kembali, disesuaikan dan sesuai keyakinan masing-masing aja. Yang penting punya plan masing-masing. Ya, di saham downtrend juga bisa menghasilkan profit. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 276, terkoreksi 1,42%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan semarinya Doit ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Doit kondisi seperti ini jelek juga ya. Yang perkiraan saya juga dia bisa bertahan di atas 280, jebol juga karena memang market lagi jelek. Tapi ini kelihatannya juga terus ada perlawanan ya. Juga dia mencoba bertahan kayaknya. Tapi ya lihat aja kalau guyurannya masih kuat, yang nahan juga bisa juga amblas nggak mau lagi. Ya 280 nih waktu itu saya bilang jelek, kalau turun itu ya udah jelek ya. Saya akan beli Doit ini kalau dia kembali ke 280. Di bawah ini bisa nggak spekulasi buy? Ini lebih ke spekulasi buy dengan ya resikonya cepet-cepet sekat loss saja kalau dia tutup di bawah 270 ya. Lebih aman kalau kondisi seperti ini ya. Polanya ya tunggu Doit kembali ke atas 280. Kalau Senin, Selasa atau Rabu naik ke 280 itu baru sinyal ada bagus. Kalau nekat beli di harga sekarang karena dia kelihatannya bertahan di support, ya bisa diatur masing-masing ya. Tergantung kenyamanan dan profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1645, terkoreksi 2,94%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan semarinya Harum didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Harum ada double top. Walaupun kecil, kelihatannya buangannya juga dengan volume besar. Ini menurut saya kurang bagus. Sinyal jelek. Arahnya peluang besar bisa turun. Target turunnya kalau lanjut turun ya 1500 itu support kuat dan double topnya ya ke situ neckline-nya. Itu target double topnya itu 1500. Jadi lebih baik wait and see aja dulu ya. Double topnya ini jelek. Teknikalnya kurang bagus lah, kelihatan dari 2 minggu konsolidasinya juga kelihatan membentuk double top. Jadi seperti itu, lebih baik wait and see aja dulu. Untuk seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.970, terkoreksi 1,48%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan semarinya BSSR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSSR juga gagal menembus 4.200 dan turun, dan ada pola head and shoulder. Hati-hati kalau jebol. Ya semestinya udah jelek nih karena dia jebol 4.000-nya ya masih bisa ditoleransi lah. Jadi toleransinya 3.900, jebol itu tinggalin aja menurut saya loh ya. Tapi keputusan Bapak Ibu untuk jual ataupun mau beli yaitu tergantung masing-masing ya. Sesuaikan aja. Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABMM yang ditutup di harga 2.790, terkoreksi cukup dalam 6,06%. Langsung saja ke teknikalnya. ABMM jebol 3.000 dan ini lanjut downtrend karena dia sudah membentuk lower high minggu lalu dan target turunnya itu 2.600 2.550 area ini untuk ABMM. Jadi lebih baik wait and see dulu lah ya. 1-2 candle ada peluang mantul, ada peluang mantul. Peluang besar Pak mantul dia dari 2.500 2.600 itu. Lihat aja nanti ya. Tapi ya mantul-mantul terbatas, bisa dimanfaatin cuan bungkus seperti itu. Untuk ABMM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang hari ini ditutup di harga 19.000, terkoreksi 4,52%. Tadi sempat ARB kemudian bangun ya. Lumayan nih bisa dimanfaatin. Dapat 1,5% lebih lah ya. Kalau nekat beli di ARB. Kalau dia transaksi asing malah net buy. Kalau dia bukan sebenarnya Bian sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Bian ada perlawanan, cuman sudah jelek, sudah di bawah 19.800. Sinyal kurang bagus ini, tapi ya kalau dia bisa balik Senin atau Selasa atau Rabu, tapi nggak boleh membentuk low baru ya. Ya ada lah coba naik. Cuman udah ya, menurut saya sinyal udah kurang bagus nih. Sudah jebol support semenjak
Desember, sebulan yang lalu udah jebol, 2 bulan bahkan udah jebol, ya ada peluang ya 16.000 lah. Kalau dia lanjut turun ya, apalagi besok Senin dia lanjut kondisi candle merah, berpeluang 16.000 15.000 itu arah Bian. Seperti itu untuk Bian. Langsung saja ke saham terakhir, ada Toba yang ditutup di harga 600, menguat 0,82%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan semaringnya, Toba didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Toba ini masih bagus ya. Polanya dia yang bagus sendiri itu. Dia membentuk higher low. Cuman memang kondisi market nggak mendukung ya. Volume juga meningkat 2 minggu. Minggu ini juga meningkat walaupun dia nggak membentuk higher high, tapi dia membentuk higher low. Kalau dilihat dari time frame daily ya, yang penting Toba jangan turun dari 580, 570. Itu tinggal nunggu momentum. Toba ini kelihatan volume juga meningkat saat dia konsolidasi ini. Kalau nantinya harga komoditas kuar rebound cukup pekat nanti malam tutupannya, Senin bisa rebound Toba. Apalagi kalau nanti saham-saham batubara juga rebound, Toba rebound, bisa Toba sendiri yang uptrend ya untuk saham batubara. Dan juga dia kan nggak fokus di batubara, ada juga di sektor yang lain. Nah, jadi ada momentum lah untuk Toba. Ini kan sudah downtrend lama dan ada peluang mencoba kembali uptrend. Masih bagus untuk Toba ya. Tinggal nunggu momentum aja. Seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.